Halo masyarakat internet, kembali lagi di channel kita yang selalu siap membahas hal-hal yang bikin kita mikir. Hari ini kita bakal bahas tentang sebuah kisah yang benar-benar bikin hati kita bergetar. Tentang dua kakak beradik yang rela menjual ginjal demi membebaskan ibu mereka. Jadi ceritanya ibu mereka itu ditahan karena terlibat kasus penggelapan. Dan demi mengumpulkan uang untuk ngebebasin ibu mereka, mereka rela mengambil langkah yang ekstrim ini. Ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Bisa bayangin nggak? Jujur, kisah ini harusnya bikin kita mikir tentang seberapa jauh kita mau berkorban untuk orang yang kita cintai. Kita semua pasti pernah merasakan cinta yang dalam untuk keluarga. Cinta yang dalam itu kadang membuat kita terpaksa mengambil keputusan ekstrim demi melindungi atau membantu orang yang kita cintai. Nah, kita di sini mau melihat dari sudut pandang yang lebih dalam, yaitu tentang restoratif justice atau keadilan restoratif. Apa itu? Jadi restoratif justice itu adalah pendekatan di mana kita nggak cuma fokus ke hukuman, tapi lebih ke memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jadi bukan cuma hukuman aja, tapi juga ada dialog dan kesepakatan. Balik lagi ke kasus anak ini, kita bisa lihat kondisi sosial dan ekonomi keluarganya pasti berat banget. Nah, kadang tindakan ekstrim kayak gini tuh muncul karena tekanan yang nggak bisa dibayangkan. Nah, disinilah restoratif justice bisa jadi solusi. Kita bisa cari tahu akar masalahnya, misalnya kemiskinan atau kurangnya akses ke layanan hukum. Dan yang paling penting bro, kita harus ingat bahwa anak-anak itu sering jadi korban dari situasi yang lebih besar. Dengan restoratif justice, kita bisa menangani kasus ini dengan cara yang lebih manusiawi. Alih-alih menghukum, kita bisa fokus ke rehabilitasi dan dukungan untuk anak dan keluarga. Tapi bro, kita juga harus ingat bahwa restoratif justice itu juga nggak bisa diterapkan untuk semua kasus. Misalnya dalam kasus korupsi, di mana dampaknya kasus korupsi itu kan sangat luas dan ngerugiin banyak orang. Untuk kasus kayak gini, hukumannya ya harus lebih tegas, bahkan hukuman mati mungkin diperlukan untuk menegakkan keadilan. Kita semua tahu korupsi itu bikin banyak orang menderita kan. Realistis lah, nggak semua orang bisa berubah, dan kadang hukuman yang lebih tegas itu diperlukan untuk mencegah biar nggak melakukan kesalahan yang sama. Ya, tentang korupsi ini kita semua pasti setuju, ini hal yang nggak bisa dikompromiin. Ini udah kayak virus yang bikin semua hal jadi berantakan, kita nggak bisa biarin orang-orang yang nyolong uang rakyat bebas gitu aja. Kita butuh tindakan tegas biarin mereka nggak main-main. Apa yang mereka lakukan pasti ada konsekuensinya. Ngomong-ngomong soal keadilan, ada lagu yang lagi hits yaitu Sukatani, judulnya Bayar, Bayar, Bayar. Kalian juga pasti udah tahu ya. Lagu Sukatani itu menggambarkan realitas pahit yang sering dihadapi masyarakat ketika berurusan dengan aparat penegak hukum. Liriknya mencerminkan bagaimana banyaknya orang terpaksa untuk membayar dalam berbagai situasi, baik itu menghindari masalah hukum atau untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Dalam konteks kisah kakak beradik ini, kita dapat melihat bagaimana mereka merasa terjebak dalam sistem yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan ekstrim demi mendapatkan kebebasan bagi ibu mereka. Seringkali kita merasa bahwa keadilan itu bisa dibeli ya. Kisah mereka mencerminkan perjuangan keras untuk membebaskan ibu mereka, bahkan dengan cara yang sangat menyakitkan, menunjukkan betapa tidak adilnya sistem hukum yang ada di sini. Jadi bro, kisah ini bukan cuma tentang pengorbanan dua anak untuk ibu mereka, tapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak keluarga di Indonesia. Ini mengingatkan kita akan pentingnya dukungan sosial dan perlunya reformasi dalam sistem hukum kita. Sementara restoratif justice bisa jadi solusi untuk beberapa kasus, kita juga harus sadar bahwa untuk kejahatan berat seperti korupsi, pendekatan yang lebih tegas mungkin diperlukan. Kita semua pengen keadilan yang nyata. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan pandangan tentang restoratif justice? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus bisa ngobrol tentang isu penting kayak gini. Kita butuh suara kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.